Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dongga series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut, di mana menyadari kalau para pasukan berniat ingkar janji kemarin, Lord Qin Chen akhirnya hilang kesabaran dan tak akan berbelas kasih. Alhasil dengan formasi pedang miliknya, ia pun langsung menggempur mereka dengan banyak serangan. Sontak dua musuh yang memang tak kuat seketika langsung dikirim ke alam baka ya lur ya, waduh. Di sana Lord Qin Chen hanya menegaskan siapapun yang ingin mengingkari janji nasibnya akan seperti para pasukan ini. Yang sudah jelas dalam sekejap saja semua pun terdiam dan tak berani macam-macam. Sampai Lord Qin Chen lah yang mengambil buah rohnya dan membagi rata kepada semua orang di sana. Tentunya untuk 40% sisanya adalah miliknya semua. Melihat itu para tetua dan semua pasukan tak keberatan sama sekali. Faktanya dalam waktu yang singkat mereka sudah bisa mendapatkan buah roh secara gratis. Sementara Lord Qin Chen sendiri, ia langsung mengeluarkan sebuah cangkul dan bergegas mencangkul di sekitar pohon tersebut. Hingga tiba-tiba muncullah fluktuasi kekuatan yang cukup besar yang mengguncang tempat tersebut. Ternyata mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Master Guqiang dari Kekaisaran Xuan Yuan yang sudah dirana Martial Emperor tingkat 8. Tentunya Master Guqiang sendiri sangat tertarik dengan pohon rohnya yang memunculkan aura yang sangat menarik. Sementara itu Lord Qin Chen tidak mengincar buahnya saja, melainkan juga mengincar pohonnya. Di sanalah melihat sosok dari Lord Qin Chen, Master Guqiang akhirnya sadar kalau Qin Chen adalah bocah dari Papilion Pill yang sudah menantang Feng Li kemarin. Namun Master Guqiang yang tak tahu menahu soal pohon tersebut, ia langsung memasang sebuah penghalang dan tak membiarkan satu orang pun bisa keluar. Bahkan Guqiang langsung menangkap salah satu orang untuk diinterogasi. Hal itu membuat musuh pun sangatlah kesal karena faktanya ia berasal dari keluarga Xiao, salah satu keluarga yang cukup dihormati. Namun sayang Guqiang tak peduli sama sekali. Di sana ia hanya memberinya dua pilihan. Ceritakan apa yang sudah terjadi atau dikirim ke alam baka ya lur ya, waduh. Alhasil tanpa banyak basa-basi pasukan Xiao pun menceritakan semuanya. Bahkan ia juga memberikan 3 buah roh pemberian dari Lord Qin Chen tadi. Di sanalah ketika memeriksa buah tersebut Guqiang beneran dibuat kaget. Faktanya selain memiliki energi yang kuat, buah ini juga bisa memperkuat ruang di dalam tubuh. Pada akhirnya Guqiang yang memang serakah langsung meminta Lord Qin Chen untuk menyerahkan semua buahnya. Bahkan ia menawarkan agar Qin Chen bergabung saja dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Dengan begitu ia akan mengampuninya. Sayangnya King Qin Chen menolak tawaran tersebut. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Guqiang yang menegaskan kepada semua orang kalau ia sudah memberinya kesempatan. Namun karena sudah ditolak, jadi ia pun juga tak akan berbelas kasih, ya kan? Waduh. Dalam sekejap, Guqiang pun langsung mengeluarkan serangannya. Tapi jelas Lord Qin Chen tidaklah gentar sama sekali. Di sana ia juga mengeluarkan pedang miliknya dan mencoba melawan pria tersebut. Seketika pertarungan sengit pun terjadi, jual beli serangan tak bisa dihindari. Sampai bentrokan besar pun tercipta ya lur ya, membuat semua pun sampai terpana. Bahkan beberapa orang sampai bersyukur karena tak menyinggung Lord Qin Chen kemarin. Namun untuk Guqiang menyadari kalau Lord Qin Chen hanyalah bocah dari 4 wilayah bawah, awalnya ia pun tidak percaya kalau Lord Qin Chen bisa sekuat ini. Tapi setelah melihat pedang dari Lord Qin Chen yang ternyata adalah artefak dewa, ia pun akhirnya sadar kalau Lord Qin Chen memang tak bisa dipermainkan. Mendengar itu, Lord Qin Chen langsung memanfaatkan situasi untuk segera melarikan diri.
Namun sayangnya Gucang tetap menolak melepaskannya. Bahkan kali ini ia langsung menyerangnya dari belakang. Tapi lagi-lagi this is King Qinchen, ya kan? Di sanalah semua pun kembali dibuat kaget. Faktanya Lord Qinchen yang baru mencapai Martial Emperor tahap awal, ia sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Melihat itu, Gucang juga tak mau menyerah begitu saja dan kembali mengeluarkan serangan demi serangan. Namun again, di hadapan King Qinchen semua itu tetap bukanlah apa-apa. Dalam sekejap ia bisa menghancurkannya. Bahkan teknik rantai besar milik Gucang juga bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Kali ini Lord Qinchen lah yang meremehkannya. Sontak hal itu membuat Gucang marah besar. Akhirnya ia pun menunjukkan kebangkitan bloodline-nya. Sejadi bloodline milik Gucang ini adalah bloodline semesta kuno yang dikenal legendaris. Konon bloodline ini adalah yang terkuat karena bisa membekukan ruang dan waktu. Dan benar saja, dalam sekejap Lord Qinchen langsung dibuat kewalahan. Bahkan Lord Qinchen langsung terkurung di dalam teknik rantainya. Xiansu yang melihatnya, ia juga cukuplah panik. Bahkan ia langsung mencoba untuk menyerang. Namun sayang hal itu sia-sia dan malah Xiansu lah yang terkena serangan balik. Di sana Gucang bahkan menegaskan meskipun aula penegak hukum sekalipun ia tak takut sama sekali. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Gucang pun kembali menggempur Xiansu dengan banyak serangan. Ya lur ya, waduh. Meski begitu, melihat Lord Qinchen yang masih terkurung, Xiansu juga menolak untuk menyerah dan terus mencoba melawannya. Alhasil untuk yang kali ini, Xiansu pun harus terkena ulti badang dari Master Gucang. Hal itu membuat Lord Qinchen pun semakin marah. Dalam sekejap ia mengeluarkan kekuatannya dan berhasil lolos dari formasi musuh. Di sana menggunakan telepatinya, Lord Qinchen juga memberikan kode kepada Xiansu kalau ia masih baik-baik aja. Ternyata Lord Qinchen ingin mengajak Master Gucang berduel di tempat yang sepi. Terbukti seketika itu juga Lord Qinchen pun bergegas pergi. Sontak Master Gucang yang melihatnya tak mau membiarkannya begitu saja dan bergegas mengejarnya. Hal itu membuat semua pun beranggapan kalau Lord Qinchen pasti akan meninggoy. Bahkan dua tetua langsung mengingatkan Xiansu untuk segera memanggil bala bantuan. Tapi di sana Xiansu sudah percaya penuh kepada Qinchen dan ikutan bergegas pergi. Namun untuk dua tetua, mereka tetap saja sangat khawatir. Apalagi dengan bakat Lord Qinchen yang sangatlah hebat, sangat disayangkan jika harus tumbang di sini. Sementara itu, Lord Qinchen dengan sengaja berhenti di sebuah hutan dan menentang Gucang secara terang-terangan. Hal itu membuat Master Gucang pun sedikit curiga. Bahkan ia langsung memeriksa keadaan sekitar untuk berjaga-jaga. Di sanalah menyadari kalau Lord Qinchen memang tak memanggil bala bantuan, Gucang juga tak keberatan sama sekali untuk meladeninya. Seketika itu juga ia pun langsung mengeluarkan sebuah formasi penghalang untuk menutupi pertarungannya. Melihat itu Lord Qinchen pun hanya tersenyum tipis. Faktanya bukan hanya Gucang yang memiliki kekuatan bloodline, melainkan Qinchen sendiri langsung menunjukkan bloodline petir miliknya. Dengan ini duel di antara mereka pun langsung dimulai. Yang sudah jelas ketika Lord Qinchen sudah mode serius, siapapun pasti bisa diurus ya lur ya. Wede. Dalam sekejap Master Gucang lah yang bahaya. Semua serangannya bisa di-counter dengan begitu mudah. Di sanalah ia pun sedikit bertanya-tanya tentang bloodline milik Lord Qinchen. Terlebih lagi Lord Qinchen sudah mengeluarkan segel langit miliknya. Alhasil tanpa banyak pilihan Gucang hanya mencoba untuk bertahan. Namun sayang, pertahanannya seketika bisa ditembus dengan begitu mudah. Hingga pada akhirnya ia pun sadar kalau sedari tadi Lord Qinchen hanya menyembunyikan kekuatannya. Kali ini Gucang yang sebelumnya sangat arogan seketika dibuat ketakutan, ya kan? Tapi di sana melihat Lord Qinchen yang masih terus menyerang, ia pun juga menolak untuk menyerang. Faktanya ia sudah menguasai dunia Wuyu selama bertahun-tahun.
Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Guchang menunjukkan pertahanan yang luar biasa kuat. Melihat itu, Lord Qin Chen malah semakin semangat. Ia pun segera membentuk formasi dao tertinggi untuk menembus pertahanan tersebut. Awalnya, Guchang tetap tak gentar sama sekali dan mencoba untuk bertahan. Tapi sayangnya, formasi pedang yang kali ini benar-benar sangatlah kuat. Dalam sekejap, pertahanannya pun bisa ditembus dan Guchang terkena banyak serangan telak. Hal itu membuat Guchang pun semakin marah dan akhirnya menunjukkan kartu asnya, di mana ia menggunakan teknik rahasia dari bloodline miliknya. Seketika tubuhnya pun berubah total dan diselimuti oleh aura yang kuat. Bahkan untuk yang kali ini Guchang bisa memberikan perlawanan sengit. Namun di sana Lord Qin Chen yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Ternyata teknik rahasia ini adalah teknik yang pernah ia ajarkan kepada Feng Xiaoyu di kehidupan yang sebelumnya dulu. Mendengar itu, Guchang pun cukuplah kaget karena memang sekelas Lord Qin Chen malah mengetahui teknik rahasia dari Kekaisaran Xuan Yuan. Diceritakan dulu, Guchang hampir menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk berlatih teknik ini. Tentunya untuk yang kali ini ia pun sangatlah pede. Faktanya begitu tekniknya diaktifkan, serangan dan pertahanannya akan meningkat 2 kali lipat. Jadi dengan kultivasi Lord Qin Chen sekarang, ia tak akan bisa menembus pertahanannya. Pada akhirnya Guchang pun langsung menggempurnya habis-habisan. Tapi sayangnya this is King Qin Chen ya kan, dimana selaku seseorang yang sudah memahami teknik tersebut, Lord Qin Chen bisa mengcounternya dengan begitu mudah. Hal itu membuat Guchang pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi Lord Qin Chen langsung mengeluarkan tungku penekan iblis. Yang pada akhirnya menyadari kalau Lord Qin Chen bukanlah lawan yang mudah, Guchang pun bergegas melarikan diri. Namun sayang kali ini giliran dari ketua duo lah yang muncul dan segera menangkap pria tersebut. Di sanalah Guchang pun baru tahu kalau di dalam tungku tersebut sudah tersimpan jiwa dari seorang master yang kuat. Bahkan ia pun sedikit bertanya-tanya sebenarnya siapa Lord Qin Chen ini. Tapi sayang rasa penasarannya tak akan pernah terjawab karena faktanya ketua duo langsung berniat untuk menyerap pria tersebut ya lur ya. Waduh. Namun episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part berikutnya ia akan mendapatkan banyak musuh yang baru? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Zeh.